Aku sudah tidak tahan lagi, jangan memainkan itu terus. Kalau tidak, hutanku akan banjir dengan air yang deras. Malam itu aku melakukannya dengan perasaan yang selama ini belum pernah aku rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hidup seorang pria duda berusia 45 tahun bernama Dimas. Dimas adalah seorang lelaki yang tampaknya biasa-biasa saja, namun di balik penampilannya yang sederhana, dia menyimpan rahasia besar yang hanya sedikit orang yang tahu. Dimas tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang beruntung, tetapi dalam hidupnya, ia telah membuktikan bahwa takdir bisa berubah dengan cepat. Dimas dikenal oleh warga sekitar sebagai seorang yang bijaksana, tenang, dan rendah hati. Namun, di balik sikap tersebut, ia menyimpan luka dalam hatinya. Setelah perceraian yang menyakitkan 10 tahun lalu, Dimas tidak pernah lagi berniat untuk menikah. Ia lebih memilih hidup sendiri, menjalani rutinitas harian tanpa gangguan. Baginya, kebahagiaan terletak pada ketenangan, tanpa harus terlibat dalam hubungan yang rumit. Namun, hidupnya mulai berubah ketika ia tiba-tiba mendapatkan keberuntungan besar yang datang dengan cara yang tidak terduga. Dimas, yang sebelumnya hanya bekerja sebagai seorang pengusaha kecil, suatu hari menemukan dirinya terlibat dalam dunia perjudian yang jauh lebih besar. Ia tidak pernah menyangka bahwa dunia itu akan membawanya pada perubahan yang drastis. Awalnya, Dimas hanya bermain judi untuk sekadar mengisi waktu luangnya. Namun, dalam waktu singkat, keberuntungannya semakin membaik. Apa yang dimulai sebagai permainan kecil-kecilan berubah menjadi perjudian dengan taruhan yang lebih besar. Tanpa disadari, Dimas menjadi salah satu pemain besar dalam dunia perjudian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam beberapa bulan saja, ia mengumpulkan uang miliaran rupiah, hasil dari keberuntungannya yang luar biasa. Keberuntungan besar Dimas itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota, dan banyak orang yang mulai memperhatikannya. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Rina, seorang janda berusia 38 tahun yang sebelumnya pernah menolak Dimas ketika ia masih mengajaknya untuk berkenalan bertahun-tahun lalu. Rina, yang dulunya menilai Dimas sebagai pria yang tidak menarik, kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dimas yang dulu dianggap tidak mampu memberikan apa-apa, kini memiliki banyak uang dan status yang tinggi. Rina tidak bisa menahan rasa penasaran dan keinginan untuk mendekati Dimas, meskipun ia tahu bahwa Dimas tidak tertarik untuk menikah lagi. Rina telah merasakan kesepian setelah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu, dan dalam dirinya ada perasaan bahwa Dimas adalah sosok yang bisa memberinya kenyamanan dan kemewahan yang tidak ia dapatkan dari suaminya yang telah tiada. Dimas, yang awalnya tidak tertarik untuk membuka hatinya untuk wanita manapun, mulai merasa tergoda oleh perhatian yang diberikan Rina. Rina, dengan cara yang sangat halus, mulai mendekatinya. Ia sering mengundang Dimas untuk berbicara, memberikan hadiah-hadiah kecil, dan menyentuh hatinya dengan kata-kata manis yang mengingatkannya pada masa muda yang penuh gairah. Dimas merasa canggung pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman dengan Rina. Perasaan itu berkembang menjadi hubungan yang lebih dari sekadar teman. Rina yang sebelumnya menolak Dimas kini mendekatinya dengan cara yang tidak bisa ditolak oleh pria itu. Ia merayu Dimas dengan cara yang tak terduga, membuat Dimas merasa dihargai dan diinginkan. Namun, meskipun Rina menginginkan hubungan lebih, Dimas tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak ingin menikah lagi.
Ia hanya menginginkan seorang pacar yang bisa memberikan kebahagiaan sementara, tanpa ada ikatan yang mengikat. Rina, yang merasa sangat tergoda oleh perubahan status Dimas, menerima kenyataan itu dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Dimas jatuh cinta padanya. Tanpa disadari, hubungan mereka mulai berkembang menuju ke arah yang lebih gelap. Rina mulai membawa Dimas ke dalam dunia yang lebih berani dan tanpa aturan. Dalam kebersamaan mereka, keintiman yang sebelumnya tidak pernah terjadi pun mulai terjalin. Pada saat-saat tertentu, mereka berdua terjebak dalam keinginan yang tidak bisa lagi dikendalikan, sampai mereka tak bisa lagi menahan diri dari perasaan yang mendalam. Mereka mulai berbuat hal-hal yang seharusnya tidak terjadi antara dua orang yang tidak terikat secara resmi. Dimas, meskipun pada awalnya menahan diri, akhirnya membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang sulit untuk dihindari. Rina yang sangat menggoda, membuatnya merasa hidupnya menjadi lebih berwarna. Ia merasa seperti muda kembali, meskipun kenyataannya usianya sudah tidak lagi muda. Semua hal yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Namun, di balik kebahagiaan yang semu itu, ada bayangan gelap yang mengintai, bayangan yang akan segera menghampiri mereka berdua dengan cara yang tak terduga. Begitulah kisah awal perjalanan Dimas dan Rina, yang dimulai dari sebuah perjudian keberuntungan yang membawanya ke dalam kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, siapa yang tahu bahwa kebahagiaan yang mereka nikmati akan berakhir dengan cara yang mengejutkan dan mengubah hidup mereka selamanya? Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Dimas dan Rina semakin dekat. Meski Dimas tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak menikah lagi, ia mulai merasakan kenyamanan yang lebih dari sekedar persahabatan dengan Rina. Keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik di luar rumah maupun di kediaman Dimas. Rina, yang awalnya hanya mendekati Dimas untuk alasan kenyamanan dan status sosial, kini merasa semakin tergantung padanya. Hatinya yang kosong akibat kehilangan suami beberapa tahun lalu, perlahan diisi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, Dimas yang sebelumnya tidak pernah ingin terikat dalam hubungan yang lebih dalam mulai merasa ragu. Rina memang menarik perhatiannya, tetapi ketergantungannya pada hubungan yang lebih serius masih menjadi penghalang utama. Baginya, menikah bukanlah pilihan. Ia lebih memilih kebebasan yang dimilikinya sekarang, kebebasan dari komitmen dan segala kewajiban yang menyertai pernikahan. Ia hanya ingin menikmati hidup dan memiliki seseorang yang bisa menemaninya, tanpa harus terikat oleh label suami dan istri. Sementara itu, Rina yang semakin jatuh cinta pada Dimas mulai merasa bahwa keinginannya untuk bersama Dimas lebih dari sekadar hubungan biasa. Ia ingin lebih. Ia ingin memiliki Dimas secara penuh. Setiap kali mereka bersama, Rina merasa dunia seakan berhenti berputar. Perasaan ini mengalahkan rasionalitasnya. Rina pun berusaha keras untuk memikat hati Dimas dengan segala cara, meskipun ia tahu Dimas tidak ingin menikah lagi. Rina mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih menggoda, berpakaian lebih seksi, dan selalu hadir dengan senyuman yang mempesona setiap kali mereka bertemu. Dimas, meskipun mencoba untuk menjaga jarak, tak dapat menahan godaan dari pesona Rina. Ia semakin larut dalam kebersamaan mereka yang terasa semakin intim. Beberapa malam, mereka menghabiskan waktu berdua di rumah Dimas, berbicara, tertawa, dan bahkan berpelukan tanpa batasan yang jelas. Keintiman yang terjalin perlahan mulai memasuki ranah yang lebih dari sekadar pertemanan. Dimas tidak bisa lagi mengabaikan ketertarikannya pada Rina. Ia merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan Rina kepadanya. Keinginan untuk merasa dihargai, yang telah lama hilang sejak perceraian, kembali muncul. Rina dengan kelembutan dan perhatian yang diberikan membuat Dimas merasa dibutuhkan dan dicintai. Perasaan itu membuatnya semakin sulit untuk menjaga jarak. Suatu malam, saat mereka berdua sedang menikmati makan malam bersama, suasana di sekitar mereka terasa semakin dekat dan penuh ketegangan.
Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh harapan, lalu berkata, "Dimas, aku ingin kita lebih dari sekadar ini. Aku ingin lebih dekat denganmu, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Kata-kata itu menembus ketegangan yang ada di antara mereka, dan Dimas, yang sebelumnya selalu menghindari topik tentang hubungan serius, mulai merasa goyah. Dimas mencoba untuk menghindar dengan mengatakan, "Aku tidak bisa, Rina. Aku tidak ingin menikah lagi, aku hanya ingin memiliki pacar, bukan seorang istri." Namun, Rina tidak menyerah. Ia semakin gigih mendekatkan diri kepada Dimas, mencoba meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir tentang pernikahan. "Aku tidak ingin menikah, Dimas. Aku hanya ingin bersamamu, tanpa komitmen yang rumit," ujarnya dengan lembut, berharap bisa meruntuhkan tembok yang dibangun Dimas. Malam itu, keinginan dan godaan semakin sulit untuk ditahan. Dimas yang awalnya bertahan dengan prinsipnya, akhirnya terseret dalam lautan perasaan yang penuh dengan keraguan. Rina, dengan segala pesonanya, akhirnya berhasil meyakinkan Dimas untuk mempercayainya. Mereka berdua pun berakhir di ranjang, berbagi keintiman yang seharusnya tidak terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasakan kebersamaan dengan seorang wanita tanpa beban. Tanpa ikatan pernikahan, tanpa kewajiban apapun. Namun, keintiman itu bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Malahan, itu adalah awal dari perjalanan yang penuh dengan godaan dan penyesalan. Setelah kejadian itu, Dimas merasa canggung. Ia sadar bahwa apa yang baru saja terjadi mengubah segalanya. Meskipun tidak ada janji pernikahan, perasaan yang terjalin kini lebih kompleks daripada sebelumnya. Rina, yang telah merasa mendapat apa yang diinginkannya, tidak merasa puas hanya dengan satu kali berbuat begitu. Ia ingin lebih, ia ingin Dimas menjadi miliknya secara penuh. Dimas merasa terkepung. Ia tidak ingin terjerat dalam hubungan yang lebih serius, namun ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul akibat hubungan intim yang baru saja terjadi. Terkadang, ia merasa bersalah, namun ada juga perasaan bahagia yang mengalir di dalam dirinya setiap kali bersama Rina. Hubungan mereka pun semakin rumit, karena Rina mulai menuntut lebih, sementara Dimas berusaha menahan diri agar tidak jatuh lebih dalam. Namun, godaan semakin kuat. Setiap kali Dimas merasa ingin menarik diri, Rina selalu memiliki cara untuk menariknya kembali. Mereka semakin sering bertemu, semakin intim, hingga pada suatu malam yang tak terduga, terjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Warga sekitar mulai merasa curiga dengan kedekatan mereka. Mereka sering melihat Rina di rumah Dimas, bahkan hingga larut malam. Gosip mulai menyebar, dan di tengah kehidupan mereka yang tampaknya penuh dengan kebahagiaan, bayangan kelam mulai mengintai. Sebuah peristiwa yang tak terduga akan segera terjadi, mengubah segalanya dalam sekejap. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Dimas dan Rina semakin tidak terbendung. Mereka terus menghabiskan waktu bersama, membangun hubungan yang semakin rumit dan penuh dengan godaan. Meski Dimas berusaha menahan diri untuk tidak terikat lebih jauh, Rina tidak berhenti berusaha untuk membuatnya jatuh lebih dalam. Keintiman yang mereka bagikan bukan lagi sekadar kebersamaan biasa, tetapi sebuah hubungan yang penuh dengan hasrat dan godaan. Namun, semakin dalam hubungan mereka, semakin banyak pula keraguan yang muncul dalam diri Dimas. Di satu sisi, ia merasa sangat dihargai dan dibutuhkan oleh Rina. Di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam permainan perasaan yang tidak ingin ia mainkan. Ia tidak ingin terikat pada wanita manapun, apalagi dalam hubungan yang lebih serius. Dimas merasa takut akan konsekuensi yang mungkin timbul, namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menahan godaan yang datang setiap kali bersama Rina. Rina, yang mulai merasa semakin tergantung pada Dimas, mulai memperlihatkan sisi dirinya yang lebih obsesif.
Ia tidak ingin kehilangan Dimas, dan mulai menuntut lebih banyak perhatian darinya. Keinginan untuk menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Dimas semakin kuat. Namun, Dimas yang masih menolak komitmen, mencoba menjaga jarak, meskipun ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh semakin dalam. Suatu malam, saat mereka berdua kembali menghabiskan waktu di rumah Dimas, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Ketegangan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak saat Rina secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Dimas. "Aku ingin kita lebih dari ini, Dimas. Aku ingin kamu menjadi milikku," katanya dengan nada penuh harap. Dimas terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rina. Ia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang lebih jauh, namun ia tahu bahwa Rina tidak akan menyerah begitu saja. Ia berusaha menghindari topik tersebut, tetapi Rina semakin mendesak. "Aku tahu kamu tidak ingin menikah lagi, tapi aku tidak peduli tentang pernikahan. Aku hanya ingin bersamamu, Dimas. Aku ingin kita punya sesuatu yang nyata." Kata-kata itu membuat Dimas merasa semakin terhimpit. Perasaan yang awalnya sederhana kini semakin membingungkan. Di satu sisi, ia menikmati kebersamaan mereka, tetapi di sisi lain, ia merasa takut akan akibat yang mungkin muncul. Dimas pun akhirnya menyerah pada keinginan Rina. Mereka berdua kembali terjebak dalam keintiman yang semakin sulit untuk dibendung. Namun, meskipun mereka merasa bahagia, dunia di luar mereka mulai menyaksikan kedekatan yang semakin mencurigakan. Warga sekitar mulai memperhatikan kebiasaan mereka yang sering terlihat bersama, terutama saat malam hari. Gosip tentang hubungan mereka mulai menyebar, dan meskipun Dimas dan Rina mencoba mengabaikannya, mereka tidak bisa menahan diri dari rasa cemas yang mulai merasuki keduanya. Pada suatu malam, saat Dimas dan Rina berada di rumahnya, suasana tampak sangat intim. Mereka sedang menikmati makan malam bersama, berbicara tentang masa depan dan segala kemungkinan yang ada. Namun, saat mereka hendak melanjutkan kebersamaan mereka, pintu rumah Dimas diketuk dengan keras. Suara itu membuat keduanya terkejut. Belum sempat mereka menyadari apa yang terjadi, suara teriakan mulai terdengar di luar rumah. Warga sekitar, yang sudah lama curiga dengan hubungan mereka, akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Mereka memutuskan untuk melakukan tindakan. Tanpa memberi kesempatan kepada Dimas dan Rina untuk menjelaskan, warga yang marah dan cemas mulai menggedor pintu rumah Dimas. "Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan?" teriak seorang warga. Dimas terkejut, merasa seperti dunia seakan runtuh di sekitarnya. Rina, yang juga terkejut, tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka berdua saling menatap, tahu bahwa segalanya telah berubah dalam sekejap. Keintiman yang mereka nikmati bersama selama ini kini menjadi bencana besar yang tak bisa disembunyikan lagi. Dengan terburu-buru, Dimas mencoba menghalau warga yang semakin banyak berdatangan. Ia merasa sangat cemas, takut akan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, Rina, yang tak mampu menahan malu, hanya bisa menangis. Ia merasa semuanya sudah berakhir, dan hidupnya akan hancur karena perbuatannya bersama Dimas. Warga yang semakin berkerumun akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Dimas. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa dekatnya hubungan Dimas dan Rina. Beberapa warga yang sudah lama curiga akhirnya mendapatkan bukti nyata, dan tanpa ampun mereka mulai berteriak dan menghakimi keduanya. "Jangan kira kalian bisa lolos dari perbuatan ini," kata seorang pria dengan nada marah. Dimas, yang merasa terpojok, mencoba untuk menjelaskan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Semua mata tertuju pada mereka, dan rasa malu serta penyesalan mulai menghantui Dimas dan Rina. Apa yang dulunya terasa menyenangkan dan penuh gairah kini berubah menjadi sebuah bencana yang akan meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapuskan.
keadaan semakin kacau, dan warga yang terlanjur marah mulai mengancam untuk melaporkan mereka ke pihak berwajib. Dimas merasa kehilangan segalanya dalam sekejap. Hubungan yang ia coba nikmati dalam kebebasan kini berubah menjadi sebuah skandal yang memalukan. Begitu pula dengan Rina, ia merasa hidupnya hancur karena tindakan yang ia lakukan bersama Dimas. Pada malam itu, Dimas dan Rina tidak hanya kehilangan privasi mereka, tetapi juga reputasi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, dunia yang mereka kenal berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebencian dan penilaian negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, yang tidak hanya merusak hubungan pribadi mereka, tetapi juga mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan. Dengan perasaan penuh penyesalan, Dimas dan Rina tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang dulunya mereka anggap sebagai kebahagiaan, kini berubah menjadi kehancuran yang sulit untuk dipulihkan. Setelah kejadian yang mengguncang hidup Dimas dan Rina, keduanya harus menghadapi kenyataan pahit. Warga yang merasa terkhianati dan kecewa tidak hanya menganggap tindakan mereka sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap norma sosial yang mereka anut. Bukan hanya reputasi mereka yang hancur, tetapi kehidupan mereka berdua juga terancam. Dimas, yang merasa hidupnya mulai terurai, merasa sangat tertekan. Meskipun ia pernah menikmati kedekatannya dengan Rina, kini ia sadar betapa besar akibat dari hubungan yang selama ini ia anggap sepele. Rina, di sisi lain, tidak bisa lagi menahan rasa malu dan penyesalannya. Ia merasa bahwa segala harapannya untuk membangun hubungan yang lebih serius dengan Dimas telah hancur dalam semalam. Ia tahu bahwa ia telah melanggar batas, bukan hanya dengan Dimas, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Perasaan bersalah yang semakin menghantuinya membuatnya semakin terpuruk. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dan itu adalah akibat dari keputusan yang ia buat dengan terlalu terburu-buru. Pihak berwajib akhirnya dilibatkan setelah warga melaporkan kejadian tersebut. Dimas dan Rina harus menjalani serangkaian proses hukum yang semakin memperburuk keadaan. Mereka berdua tidak hanya harus menghadapi rasa malu yang menyiksa, tetapi juga menghadapi kemungkinan akibat hukum yang lebih serius. Selama proses hukum berjalan, Dimas merasa semakin terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Ia yang dulu merasa dirinya bebas, kini terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan. Rina pun merasa terasing. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan tatapan penuh kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, kasus ini mulai menjadi bahan pembicaraan di media lokal. Nama Dimas dan Rina menjadi sorotan publik, dan tak ada satupun yang menghindar dari sorotan tersebut. Warga sekitar semakin menjauh dari mereka, dan kehidupan sosial mereka hampir tidak ada lagi. Setiap kali Dimas melangkah keluar rumah, ia merasakan tatapan penuh penilaian dari orang-orang yang sebelumnya ia kenal dengan baik. Rina yang dulunya memiliki lingkaran teman-temannya sendiri, kini mendapati dirinya terisolasi dan dipandang dengan jijik. Dimas yang merasa semakin tertekan, akhirnya memutuskan untuk menjauh dari semua itu. Ia memilih untuk pergi dari kota dan memulai hidup baru di tempat yang lebih jauh, berharap bisa melupakan semuanya. Namun, ia tahu bahwa meskipun ia bisa meninggalkan kota itu, ia tidak akan pernah bisa meninggalkan bayang-bayang kejadian yang telah terjadi. Rina, yang merasa ditinggalkan, mencoba untuk mencari cara untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, ia tahu bahwa jalan yang harus dilalui tidak akan mudah. Setiap kali ia berusaha untuk melangkah maju, ia merasa terhimpit oleh masa lalu yang terus menghantuinya. Kehidupan mereka berubah drastis. Dimas, yang dulu kaya raya berkat usahanya di dunia judi, kini merasa bahwa uang dan kekayaan yang ia miliki tidak bisa menggantikan kehormatan dan rasa damai yang telah hilang. Ia semakin sering merenung,
bertanya-tanya apakah kebebasan yang ia dambakan selama ini benar-benar membawa kebahagiaan. Rina, yang pada awalnya hanya mendekati Dimas karena status sosialnya, kini menyadari bahwa segalanya tidak seindah yang ia bayangkan. Perasaan kosong yang dulu ia rasakan kini terisi dengan penyesalan yang tak terbayangkan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mereka berdua mencoba untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing, meskipun kenyataan tidak pernah bisa terelakkan. Dimas akhirnya kembali ke kota asalnya dengan tujuan untuk memulai hidup yang lebih tenang. Ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kegembiraan sesaat dan mencari kedamaian yang ia impikan. Rina, di sisi lain, mencoba untuk mencari pekerjaan baru dan membangun kembali kehidupannya, meskipun bayang-bayang dari kejadian yang telah terjadi masih menghantuinya. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melupakan masa lalu, kenyataan tidak bisa begitu saja diabaikan. Dimas masih merasakan beban moral yang berat akibat keputusannya bersama Rina. Ia tahu bahwa kebebasan yang ia kejar akhirnya membawa kehancuran. Rina juga tidak bisa melupakan keputusan impulsif yang ia buat, keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Beberapa tahun kemudian, Dimas dan Rina tidak pernah bertemu lagi. Keduanya mencoba menjalani hidup mereka dengan cara yang berbeda, meskipun bekas luka dari kejadian tersebut tetap ada. Dimas, yang kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana, sering merenung tentang segala yang telah terjadi. Ia sadar bahwa uang dan kekayaan tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati. Rina, yang mencoba untuk menata ulang hidupnya, belajar untuk menerima kenyataan bahwa kesalahan besar yang ia buat harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun keduanya mencoba untuk melanjutkan hidup, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia yang mereka kenal sebelumnya telah berubah selamanya. Kejadian yang pernah terjadi, hubungan yang bermula dari godaan dan hasrat yang berlebihan, telah meruntuhkan segala yang mereka bangun selama ini. Kini, mereka hanya bisa mengenang hari-hari yang sudah lewat, dan berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa menemukan kedamaian dalam hidup mereka, meskipun sulit untuk melupakan apa yang telah terjadi. Dimas dan Rina menjadi dua orang yang berbeda dari yang mereka dulu kenal. Mereka adalah contoh dari bagaimana keputusan impulsif dan keinginan untuk mengejar kebebasan tanpa batas bisa berakhir dengan kehancuran. Kini, mereka hanya bisa menjalani hidup yang lebih tenang, dengan harapan bahwa masa depan yang lebih baik akan datang, meskipun bayang-bayang masa lalu selalu ada di belakang mereka. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.